wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Wa ba'du. Ahibatil ikhwah, teman-teman semuanya rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih mencurahkan beragam karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Khususnya adalah nikmatul Islam wal iman, nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, kemampuan sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini mengkaji sebagian dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kita ke tempat ini dalam rangka untuk talabul ilmi sebagai pemberat amal ibadah kita di yaumil hisab kelak, dan semoga Allah taala anugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Teman-teman semuanya rahimani wa rahmakumullah. Di pertemuan sore hari ini kita akan membahas suatu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, yang berjudul Isnani atau Isnatani wa thalathuna faidah fi syahri Sya'ban, 32 faedah berkaitan dengan bulan Sya'ban, atau 32 pelajaran berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Sya'ban, yang mana pada hari ini kita masuki hari ke-1 ya, dan insyaallah nanti maghrib hari kedua ya, bulan Sya'ban. Artinya dalam hitungan jari tidak sampai 30 hari insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, bulan Sya'ban ini merupakan bulan ke-8 dari bulan-bulan qamariyah. Bulan ke-8 dari bulan-bulan qamariyah. Kita mengenal ya dalam bulan-bulan qamariyah, yang pertama adalah bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Jumadal Ula, kemudian Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban. Sebab Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, ya, Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Nah, ini baru pas ya. Tadi hitungnya kurang tepat. Ya. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang ke-8 ya, bulan yang ke-8 dari bulan-bulan qamariyah ya. Coba kita ulangi lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah ya, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban. Jadi Sya'ban ini bulan ke-8 ya, bulan ke-8. Kemudian setelah itu adalah Ramadan, kemudian setelah itu adalah Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Ada 12 bulan qamariyah, dan bulan Sya'ban adalah bulan ke-8. Nah, bulan Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan suci ya. 4 bulan suci itu ada 4, 3 beriringan ya, dan 1 terpisah. 3 beriringan. Apa? Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu beriringan 3 bulan. Kemudian Rajab ya. Rajab ini ya terpisah. Nah, bulan Sya'ban ini diapit
oleh bulan suci Rajab, kemudian ada bulan Ramadan. Nah, jadi di pertengahan. Dan kita tahu bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan ini ya adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak sedikit dari kaum muslimin yang mengabaikannya, yang melalaikannya. Ya, tidak mengistimewakannya, ya. Karena apa? Karena terletak di antara bulan suci dan bulan Ramadan, begitu. Kita tahu bulan suci bulan yang istimewa, kita tahu bulan Ramadan bulan yang istimewa pula. Nah, bulan Sya'ban di antara dua bulan istimewa tersebut, ya. Sehingga ada sebagian kaum muslimin yang melalaikannya atau yang menganggapnya biasa saja. Padahal ya, bulan ini merupakan bulan yang semestinya dijadikan sebagai persiapan dan pemanasan ya untuk menjemput bulan Ramadan, ya. Namun seringkali atau ya tidak sedikit dari kaum muslimin yang melalaikan, melupakan ataupun mengabaikan bulan Sya'ban ini. Dari sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya beliau pernah bertanya atau pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Usamah bin Zaid pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa sebulan penuh dari ya bulan-bulan qamariyah seperti yang engkau lakukan pada bulan Sya'ban. Ya, ini tentu di luar bulan Ramadan ya maksudnya ya. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan ya penuh dari bulan-bulan qamariyah seperti yang engkau lakukan, yaitu engkau puasa pada bulan Sya'ban. Ya. Ini di luar konteks bulan Ramadan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu." Ya. Bulan itu maksudnya adalah yang ditanyakan di sini, Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban ya secara penuh atau hampir penuh begitu. Ya. Kata Rasulullah, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya, banyak manusia mengabaikannya. Baina Rajab wa Ramadan, yang terletak di antara bulan suci Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Beliau mengatakan banyak manusia yang melalaikan, mengabaikan bulan Sya'ban, dan bulan ini terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban itu merupakan bulan yang mana amalan-amalan hamba, amalan-amalan orang Islam itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada raf'ul a'mal as-sanawi, pengangkatan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tahunan, dan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Amalan-amalan dalam setahun itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Nah, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku senang amalanku diangkat, amalanku diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menerangkan beberapa hal, di antaranya bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, oleh kaum muslimin, melalaikan, mengabaikan, ya, tidak menaruh perhatian yang serius terhadap bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban ini
memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah bahwasanya amalan-amalan manusia, amalan-amalan orang yang beriman, kita semuanya itu akan diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Sya'ban. Dalam satu tahun pengangkatan amalan ya itu dilakukan di bulan Sya'ban ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Disebutkan dalam beberapa hadis beliau mempuasai semuanya. Dalam riwayat yang lain beliau mempuasai ya banyak hari di bulan Sya'ban ya. Artinya mayoritas di bulan Sya'ban. Oleh karenanya Rasulullah ya ingin agar amalan-amalan ya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau menjalankan ibadah puasa. Nah, selanjutnya teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah ya. Melalui hadis ini kita memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu melakukan puasa di bulan Sya'ban. Apa jenis puasanya? Apakah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah puasa wajib? Tidak. Puasa wajib bagi kaum muslimin hanya puasa Ramadan dan puasa nazar ya. Puasa nazar serta puasa qada kalau memang seorang ya tidak bisa melakukan puasa Ramadan pada beberapa hari karena suatu sebab tertentu ya, maka wajib menggantinya. Dan ada ketentuan tentang hal tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempuasai hari-hari di bulan Sya'ban tatawu'an. Sifat puasanya itu adalah puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Jadi bukan puasa wajib. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempuasai mayoritas hari di bulan Sya'ban, namun perlu dipahami bahwasanya sifat puasa tersebut adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib. Ya. Dan itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan Sya'ban. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan Sya'ban. Beliau banyak puasa di hari-hari bulan Sya'ban. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh perhatian besar terhadap bulan Sya'ban. Iya. Dan ini merupakan salah satu bentuk muqaddimah, bentuk pemanasan untuk menuju bulan Ramadan. Manakala seorang muslim ya sudah membiasakan untuk puasa di bulan Sya'ban, pada hari-hari bulan Sya'ban, maka ketika memasuki bulan Ramadan akan terasa lebih enteng. Dari sisi fisik ya akan terbiasa begitu karena sudah dibiasakan di bulan Sya'ban. Kemudian dari sisi mental itu pun ya tidak tidak kaget ya, tidak kaget ya. Jadi ya dianggap sebagai suatu ya ibadah yang yang tidak berat begitu. Karena sudah dibiasakan di bulan Sya'ban. Ma la yasumu min ghairihi minasy-syuhur. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya di bulan Sya'ban, tidak pada bulan-bulan lainnya. Ya. Fa kana yasumu ghalibahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasai mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban. Ya, mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban. Ya. Di antara hadis yang menunjukkan demikian adalah hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa fi Ramadan." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan full ya, melainkan di bulan Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa satu bulan full melainkan di bulan Ramadan. Artinya Rasulullah di bulan Ramadan puasanya full ya, enggak bolong-bolong. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mempuasai hari-hari yang banyak seperti yang beliau lakukan di bulan Sya'ban
Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa di hari-hari bulan Sya'ban. Siapa yang menceritakan demikian? Istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, menceritakan secara langsung kepada kita semuanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa di hari-hari bulan Sya'ban. Nah, dan sifat puasanya adalah puasa apa? Sunnah. Nah, dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Bukhari, Muslim, kana yasumu Sya'ban kullahu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasai bulan Sya'ban sepenuhnya. Ya, artinya full. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau mempuasai sebulan, ya, kecuali hanya beberapa hari saja yang ditinggalkan. Artinya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mungkin beliau pernah mempuasai sebulan full begitu. Dan di tahun selanjutnya mungkin ada beberapa hari yang ditinggalkan, ya. Artinya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak mempuasai hari-hari di bulan Sya'ban. Ya, kadang full, kadang ada beberapa hari yang memang sengaja dikosongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Faedah berikutnya, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa fi Sya'ban wa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempuasai 2 bulan berturut-turut kecuali hanya di bulan Sya'ban dan Ramadan. Nah, ini kebiasaan Rasulullah. Jadi kalau memasuki bulan Sya'ban beliau puasa, ya, full atau hampir full. Kemudian setelah itu puasa Ramadan. Setelah selesai Sya'ban lanjut beliau puasa Ramadan full begitu. Jadi 2 bulan berturut-turut ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Puasa Sya'bannya itu puasa sunnah, tatawwu. Sementara puasa Ramadan adalah puasa wajib. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah seorang, ya, yang sudah dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesalahan yang telah lalu ataupun akan datang. Sekalipun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagus sekali dan banyak sekali ibadahnya, jauh, ya, daripada kita, ya. Qudwah hasanah bagi kita Rasulullah. Lihatlah bagaimana praktek ibadah beliau, ya. Dalam hal puasa saja, ya, beliau banyak puasa, ya. Belum lagi dalam hal-hal lainnya. Misalnya apa? Salat malam beliau nggak pernah absen. Kalau di malam hari beliau absen karena sakit dan semisalnya, sibuk dengan urusan kaum muslimin, misalnya seperti itu, maka beliau akan menggantinya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, ya. Kemudian beliau pun banyak istighfar, ya. Di setiap pagi beliau akan melakukan istighfar 70 atau 100 kali, ya, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat bagus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya kita umatnya mencoba untuk mengikuti, meneladani apa yang beliau lakukan, beliau ajarkan kepada kita semuanya. Meskipun tidak bisa maksimal sepenuhnya, tapi kita berusaha untuk mengambil bagian dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalnya tidak bisa sebulan full, ya mungkin Senin Kamisnya begitu, atau mungkin puasa Dawudnya, sehari puasa sehari enggak, seperti itu, ya. Ya. Atau mungkin, ya, dengan perhitungan yang lain, ya. Misalnya 3 hari puasa nanti sehari enggak, 3 hari puasa sehari enggak, seperti itu, ya. Artinya banyak mempuasai di bulan Sya'ban. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa 2 bulan berturut-turut, yaitu puasa bulan Sya'ban dan puasa bulan Ramadan. Selanjutnya, ahibati fillah rahimani wa rahmakumullah, ya. Yaghfalu nasu an siyam syahri Sya'ban. Banyak sekali manusia, artinya kaum muslimin, itu lalai terhadap ibadah puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kalau kita mau berhitung, ya, orang yang mau
menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, puasa di bulan Sya'ban, maka akan kita dapati sangat sedikit sekali yang mau puasa meniru Rasulullah, ya, berusaha untuk banyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Sangat sedikit sekali, ya. Kenapa demikian? Ya karena perhatiannya kurang. Ya karena perhatiannya apa? Kurang. Di mana kaum muslimin begitu perhatian terhadap bulan haram, bulan-bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ya. Bulan Ramadan begitu. Namun bulan ini bulan yang diapit gitu ya, oleh 2 bulan yang istimewa. Ya. Nah. Jadi apa namanya? Terabaikan begitu. Padahal harusnya kalau sudah masuk bulan Rajab, ya, itu ya semangatnya untuk ibadah, untuk apa namanya, memperbagus kualitas dan kuantitas ibadah itu harus dijaga dan ditingkatkan. Karena sebetulnya ini rangkaian, ya, rangkaian. Allah Ta'ala mendidik kita, Allah Ta'ala mengarahkan kita, ya, untuk menjadi hamba-hambanya yang saleh, salihah melalui bulan-bulan tersebut. Bulan Rajab, yaitu termasuk salah satu bulan suci, ada tuntunannya di mana kita dianjurkan untuk, ya, memperbanyak ibadah, memperbagus ibadah, ya. Yang mana amalan-amalan ibadah-ibadah di bulan suci itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa-dosanya. Dosa-dosa yang dilakukan di bulan suci itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita termotivasi di bulan Rajab untuk memperbagus kualitas ibadah kita, memperbanyak kuantitas ibadah kita. Kemudian setelah itu memasuki bulan Sya'ban, ya, bukan kendor, tapi apa? Menjaga keistiqaman kita, ya, ditambah puasanya, ya, rutinkan, dijaga, ya. Kemudian ibadah-ibadah lainnya, baca Qur'annya, salat sunnah rawatibnya dan seterusnya. Karena pada dasarnya bulan Sya'ban ini merupakan bulan muqaddimah, bulan pemanasan bagi kita semuanya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kemudian faedah berikutnya, teman-teman semuanya rahimana rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Dzalika syahrun yaghfulu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Bulan itu terletak antara Rajab dan juga Ramadan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, ya, bahwasanya baiknya kaum muslimin itu memakmurkan waktu-waktu yang banyak manusia itu melalaikannya. Memakmurkan waktu-waktu yang banyak manusia melalaikannya, ya. Ini bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan, diabaikan oleh kaum muslimin, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menerangkan agar jangan sampai kaum muslimin itu melalaikan, mengabaikan bulan tersebut. Makanya beliau mempuasainya. Selain karena memang di bulan Sya'ban itu amalan-amalan kita itu akan diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sisi lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakmurkan waktu tersebut yang banyak manusia itu lalai. Jadi dalam hadis ini terdapat isyarat, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kita itu memakmurkan waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh orang. Dalam hadis ini terkandung isyarat agar kita memanfaatkan waktu-waktu, ya, yang banyak dilalaikan oleh orang. Bagaimana cara memanfaatkannya? Bita'ah, dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. Hal yang menarik, ya, teman-teman semua rahimana rahimakumullah, Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah taala di sini menyebutkan bahwasanya para salafun salih itu mereka senang sekali untuk memanfaatkan waktu di antara maghrib dengan isya. Karena ini waktu yang bisa melalaikan. Orang pulang dari waktu maghrib, ya, pulang ke rumahnya, mungkin sekedar istirahat, bablas, nggak dapat isya berjamaah, ya.
atau berat untuk pergi ke masjid lagi, ya, seperti itu. Jadi waktu antara maghrib dan isya ini merupakan waktu yang bisa menjadikan orang itu lalai, ya. Udah salat maghrib keluar, ya, nanti ada azan isya, ya, nggak datang ke masjid, tapi ya melanjutkan aktivitasnya, ya. Banyak yang seperti itu. Kan sudah salat maghrib, isya kan bisa nanti, gitulah. Sementara para salafun saleh enggak, ya. Mereka memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya ini dengan apa? Dengan ibadah. Padahal isyanya kita dengan Rasulullah itu beda loh, ya. Beda dalam arti gimana? Kita isyanya itu di sepertiga malam pertama, malam awal, gitu. Jadi ketika sudah memasuki waktu isya, kita azan. Rasulullah tidak. Rasulullah itu ketika sudah memasuki sepertiga malam pertama yang bagian akhir. Sepertiga malam pertama tapi bagian akhir. Jadi kalau misalnya isya itu jam 7:30, ya, maka ya sepertiga malam pertama bagian akhirnya itu sekitar jam berapa? Jam 10:30, ya, atau jam 11, 10:30 lah begitu, ya. Itu Rasulullah baru mengerjakan salat isya. Baru mengerjakan salat isya. Dan para sahabat ngapain? Ya kalau sudah salat maghrib mereka di masjid. Mereka di masjid untuk baca Quran, ya, untuk ya untuk istirahat, untuk zikir, ya, dan sebagainya. Mereka memanfaatkannya dengan hal-hal yang positif di masjid. Untuk ngobrol, ya, hal-hal yang bermanfaat seperti itu, ya, untuk diskusi, ya. Makanya dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah SAW ketika datang untuk mengimami salat isya, para sahabat itu apa? Dalam keadaan, ya, duduk, ya, ngantuk, ya, seperti itu, hampir-hampir tertidur, ya, ya, seperti itu. Nah, walihada kana ba'du salaf yastahibbuna tatawwu bain al-maghrib wal isya. Oleh karena itu sebagian salaf itu mencintai, ya, amalan sunnah di antara maghrib dan isya, ya, mencintai amalan sunnah di antara maghrib dan isya. Dan mereka mengatakan hiya sa'atu ghaflah. Waktu ini adalah waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia di antara maghrib dengan isya, ya. Padahal sekiranya seorang muslim itu duduk setelah salat maghrib untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerjakan salat sunnah rawatib, untuk, ya, membaca Al-Qur'an, ya, untuk muhasabah seperti itu hingga datangnya waktu isya dan hingga ditegakkannya waktu isya, maka selama ia berada di masjid, maka para malaikat akan memohonkan rahmat dan ampunan kepadanya, ya. Para malaikat akan memohonkan rahmat dan ampunan kepadanya, ya, selama orang itu berada di masjid dan selama ia belum berhadas, seperti itu. Nah, dan ini adalah waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia dan sangat sedikit di antara kaum muslimin yang mengamalkannya, ya. Maka kalau kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, berumrah, ya, ke Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, kita sudah masuk waktu, ya, maghrib di sana, ya sudah, kita salat maghrib di sana, kita tunggu sampai apa? Sampai waktu isya, sampai selesai salat isya begitu. Baru setelah itu selesai kita pulang ke hotel, ya. Jangan salat maghrib, ya, setelah selesai pulang ke hotel, ya. Usahakan jangan seperti itu, rugi. Nanti kalau balik lagi makan waktu, iya. Kemudian apa? Softnya jadinya harusnya bisa dapat soft yang depan begitu, jadinya soft yang belakang, gitu. Atau mungkin pulang habis maghrib ke hotel, istirahat, tiduran, bablas, ya. Maka hendaknya, ya, waktu antara maghrib dan isya ini dimanfaatkan dengan baik, ya. Khususnya kalau kita sedang umrah, sedang haji, duduklah di masjid sampai datang waktu isya, sampai mengerjakan salat isya, ya, sampai mengerjakan salat sunnah rawatib, baru setelah itu kita, ya, meninggalkan masjid, nggak apa-apa, ya, seperti itu. Waktu subuh, ya, salat subuh, ya, datang sebelum subuh, ya, untuk salat tahajud semampunya, kemudian salat subuh, kemudian
menunggu ya sampai terbitnya matahari dan meningginya matahari, ya. Kita menunggunya dengan baca Quran, dengan zikir, baca zikir pagi dan seterusnya. Kemudian setelah itu salat syuruk, kemudian setelah itu salat duha. Ya, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya, itu waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Nah, dan Rasulullah SAW mengisyaratkan melalui hadis ini agar kita kaum muslimin berusaha untuk memanfaatkan dan memakmurkan waktu-waktu yang banyak diabaikan, dilalaikan oleh orang-orang. Ini menunjukkan apa? Ya, bulan Sya'ban itu, ya, sebagian sahabat atau mungkin banyak sahabat itu tidak mempuasainya, ya, atau kalaupun mempuasainya pun ya tidak seluruhnya begitu. Dan Rasulullah ingin memberikan keteladanan, ya. Rasulullah mempuasai bulan Sya'ban sepenuhnya atau hampir penuh, seperti itu. Beliau memakmurkan waktu tersebut. Nah, ini pentingnya memakmurkan waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga untuk memanfaatkan waktu-waktu yang banyak dilalaikan. Padahal itu merupakan waktu yang sebetulnya utama, gitu. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu rabbu min al-'abdi fi jawfil lailil akhir." Keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabbnya yaitu hamba tersebut ketika berada di sepertiga malam terakhir atau di pertengahan malam akhir, ya. Ini berarti waktu untuk salat tahajud begitu. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Jika engkau mampu untuk menjadi bagian orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang eling kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, fakun, maka lakukanlah. Jika kamu mampu untuk, ya, menjadi orang yang bisa memanfaatkan waktu sepertiga malam terakhir itu dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fakun, maka lakukanlah. Ini merupakan perintah Rasulullah, anjuran Rasulullah agar kita memanfaatkan waktu yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, ya. Apa waktu-waktu yang biasa dilalaikan oleh kaum muslimin? Yaitu bulan Sya'ban, di mana harusnya ibadahnya itu dikencengin, ditambah sebagai bentuk pemanasan nanti, sehingga ketika bulan Ramadan sudah terbiasa, gitu kan? Harusnya seperti itu. Ini satu waktu yang banyak dilalaikan. Yang kedua, waktu diantara maghrib dan isya. Tidak sedikit dari kaum muslimin kalau sudah salat maghrib, ya, setelah itu pulang. Ya, mereka tidak menunggu sampai datangnya waktu isya. Padahal ini merupakan waktu yang utama. Sekiranya seorang duduk di masjid berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama ia belum berhadas, maka para malaikat akan memohonkan ampunan dan rahmat untuknya. Dan ia akan ditulis mendapatkan pahala salat sepenuhnya. Iya. Kemudian termasuk waktu yang banyak dilalaikan adalah waktu setelah subuh hingga terbitnya matahari dan hingga matahari meninggi, ya, yaitu sampai waktunya salat syuruk begitu. Ini banyak manusia yang mengabaikannya, melalaikannya. Padahal ini termasuk waktu yang utama, ya. Yang manakala kita mengisi waktu tersebut dengan dengan zikir pagi, dengan baca Quran, dengan mendengarkan kajian, ya. Kemudian kita iringi setelah itu dengan salat syuruk, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar, ya, seperti pahala orang yang berhaji. Nah, termasuk waktu yang banyak dilalaikan juga adalah di sepertiga malam terakhir, di mana mayoritas kaum muslimin itu dalam keadaan apa? Tidur, ya. Rasulullah menganjurkan dan menekankan sekiranya kita mampu untuk menjadi orang-orang yang mengingat Allah di sepertiga malam terakhir, maka lakukanlah, fakun, ya. Kata Nabi, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun.
sekiranya engkau mampu menjadi orang yang banyak mengingat Allah Ta'ala di waktu tersebut, yaitu di sepertiga malam terakhir, maka lakukanlah. Nah, ini berarti ada anjuran, ada perintah gitu ya, perintah tapi sifatnya tidak wajib begitu, sunnah sekali, ditekankan sekali untuk memakmurkan waktu-waktu yang banyak manusia itu melalaikannya. Selanjutnya, di antara faedah mengamalkan ibadah di waktu ghaflah, di antara faedah mengamalkan ibadah di waktu yang manusia itu melalaikan adalah itu akan membantu kita kepada keikhlasan. Karena ibadah kita itu tidak nampak oleh banyak orang. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang ikhlas ya dalam ibadah ya, maka bisa dengan cara seperti ini. Lakukanlah ibadah di waktu-waktu yang manusia itu lalai atau tidak menaruh perhatian besar dalam masalah ibadah di situ. Itu saat orang-orang tertidur, kita mengerjakan salat malam, kita berdoa, berpikir. Saat orang-orang enggak puasa, enggak meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban, justru malah kita meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban. Saat orang-orang kalau sudah selesai salat maghrib mereka pulang, kita malah justru di masjid ya, berpikir, berdoa, baca Quran, begitu sampai datangnya waktu Isya, kemudian kita mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Atau di waktu subuh ya, setelah kita salat subuh kita tidak buru-buru pulang, kita baca zikir pagi ya, kemudian kita baca Quran ya, dan seterusnya sampai datang waktu salat syuruk, kemudian kita iringi dengan salat syuruk. Maka itu mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan sangat membantu kita untuk ikhlas dalam ibadah. Ya. Itu akan sangat membantu kita ya, dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, harus dipahami bahwasanya siyamu syahri Sya'ban afdal min siyamil ashhuril hurum. Berpuasa pada bulan Sya'ban itu lebih utama daripada berpuasa di bulan suci. Kita tahu bulan suci itu bulan istimewa. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kita berpuasa di situ, pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Namun puasa di bulan Sya'ban itu lebih istimewa lagi. Lebih besar pahalanya dibandingkan dengan ibadah di bulan suci. Kenapa? Ya. Bimanzilati sunanir rawatib ma'al faraid. Karena bulan Sya'ban ini seperti kedudukannya salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu. Karena kedudukan bulan Sya'ban bagi bulan Ramadan itu seperti kedudukan ya salat sunnah rawatib terhadap salat fardu. Ya. Kita tidak mengingkari bahwasanya bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat istimewa. Wajib begitu ya. Wajib kita puasa Ramadan ya selama sebulan full. Menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa, dari perusak-perusak pahala puasa ya. Dan seterusnya. Dan puasa Sya'ban ya. Ini ya kedudukannya bagi puasa Ramadan seperti kedudukan salat sunnah rawatib bagi salat fardu. Kita tidak melakukan salat sunnah rawatib itu berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan sungguh puasa di bulan Sya'ban yaitu berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi puasa di bulan Sya'ban dan puasa setelah bulan Ramadan itu kan mengiringi bulan Ramadan ya. Ya kan? Itu ya adalah ibadah-ibadah yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Seperti halnya salat sunnah rawatib qabliyah dengan ba'diyah yang mengiringi salat fardu. Itu sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan ibadah mutlak lainnya, tentu lebih utama yang rawatib, yang mengiringi. Antum salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib misalnya apa? Salat ya dengan bilangan yang antum kehendaki. Ya. Mau siang hari mau malam hari silahkan. Ya. Wudu diniatkan untuk ibadah salat sunnah mutlak 2 mas 100 rakaat nggak ada masalah ya. Dibandingkan dengan ya salat sunnah rawatib, mana yang lebih utama antara salat mutlak dengan salat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib ya. Karena salat sunnah mutlak ini kan waktunya jauh, tidak mengiringi salat fardu. Begitu juga ya puasa-puasa yang jauh dari Ramadan ya, dibandingkan dengan puasa yang mengiringi Ramadan, yaitu puasa sebelumnya yaitu puasa Sya'ban dan puasa setelahnya yaitu puasa apa? Syawal ya. Itu lebih utama puasa ya Sya'ban dan Syawal dibandingkan dengan puasa-puasa lainnya ya, puasa-puasa sunnah lainnya yang sifatnya mutlak gitu. Ya. Selanjutnya teman-teman semua rahimani wa rahmakumullah, faedah berikutnya bahwasanya bulan Sya'ban itu merupakan bulan diangkatnya amalan-amalan hamba dalam setahun. Amalan kita dalam setahun ya, itu akan diangkat dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Jadi akumulatif ya dari 12 bulan sebelumnya ya dikumpulkan. Nah, ini nih. Ya, ini nih. Akan diperlihatkan ya, akan diangkat. Ya. Akan diangkat catatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah senang ketika diangkat amalannya. Rasulullah dalam keadaan apa? Berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka aku Rasulullah senang amalanku diangkat kepada Allah taala dalam keadaan aku menunaikan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang ya amalan-amalannya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Yang mana ini ya, berpuasa ini akan menjadi hal yang sangat mendorong diterimanya amal ibadah. Ya, sangat sangat bisa menjadikan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau amalan kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, salah satunya dengan apa? Dengan melakukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan di waktu diangkatnya amalan. Kita sudah mengerjakan ibadah-ibadah ini, itu dan sebagainya. Nah, pada saat waktu pengangkatan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita dalam ibadah. Maka itu akan menjadikan ibadah kita lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengangkatan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya ya setahunan begitu. Yang sifatnya harian itu terjadi pada siang hari dan malam hari. Di siang hari yaitu di ujung hari sebelum tenggelamnya matahari. Di malam hari yaitu sebelum terbitnya matahari. Nah, jadi waktu pergantian malaikat antara malaikat malam dengan malaikat ya siang, antara malaikat siang dengan malaikat malam, maka saat itulah diangkatnya amalan. Ya, ini pengangkatan amalan dalam setiap hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yurfa'u ilaihi 'amalul lail qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahar qabla 'amalil lail.
diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan di malam hari sebelum tiba amalan siang hari. Artinya sebelum tiba waktu siang. Dan diangkat amalan-amalan siang sebelum amalan malam. Artinya sebelum datang malam hari. Nah, ini pengangkatan amalan yang sifatnya apa? Sifatnya harian. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari, "Faman kana hina idzin fi ta'atin burika lahu fi rizqihi wa fi 'amalihi." Maka barang siapa yang di waktu itu, di waktu pengangkatan amalan, baik itu pengangkatan amalannya itu sifatnya harian, pekanan ataupun tahunan, yang barang siapa yang dalam waktu pengangkatan amalan itu dia dalam keadaan menjalankan ibadah dan ketaatan, burika lahu fi rizqihi wa fi amali, maka akan diberkahi rizkinya, akan diberkahi amalannya. Nah itu. Jadi kalau kita ingin rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin amalan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat pengangkatan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya harian atau sifatnya pekanan atau sifatnya tahunan, kita dalam keadaan ibadah. Ya. Di sore hari ini seperti ini. Ini kalau pengangkatan amalan yang sifatnya pekanan itu hari Senin dan Kamis. Kita dalam ibadah, Masya Allah kita puasa begitu. Masya Allah kita ada kajian sore hari seperti ini. Kita dalam ibadah ketaatan. Maka ini akan menjadikan apa? Ibadah-ibadah kita lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sisi baiknya yang lain, kita akan dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang penuh berkah. Kemudian amalan-amalan kita, ya, perbuatan-perbuatan kita pun akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Nah. Nah. Kemudian selanjutnya pengangkatan amalan yang sifatnya itu pekanan. Faturadul a'mal kulla usbu'in marratain yaumal itsnaini wal khamis. Pengangkatan amalan yang sifatnya pekanan terjadi 2 kali dalam sepekan, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Pada hari Senin dan Kamis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin ay usbu' marrataini yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Ditampakkan amalan-amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap Jumat, maksudnya pada setiap pekan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'min, maka akan diampuni, ya, bagi setiap hamba yang beriman, illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang hamba yang diantara ia dengan orang lain sesama muslim itu ada permusuhan. Fayuqalu, maka akan dikatakan kepadanya, utruku, tinggalkanlah kalian wahai para malaikat 2 orang ini. Ya. Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk mengabaikan 2 orang ini. Utruku hadaini hatta yafi'a, ya. Biarkanlah mereka, tinggalkan mereka, ya. Jangan dimintakan ampunan untuk mereka, ya. Sampai mereka itu apa? Berbaikan. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya malaikat itu akan memintakan ampunan untuk setiap hambanya yang beriman, untuk setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman di hari Senin dan Kamis, di hari pengangkatan amalan. Nah. Kemudian pengangkatan amalan berikutnya yaitu yang sifatnya tahunan. Dan ini terjadi pada bulan apa? Bulan Sya'ban. Kapan, ya? Dari awal bulan sampai akhir bulan. Intinya adalah di bulan Sya'ban tersebut, ya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Di bulan Sya'ban itu diangkat amalan-amalan manusia dalam setahun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akumulatif, ya, kumpulannya dalam setahun. Ila Rabbil alamin, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian teman-teman semuanya rahimana rahimakumullah, ya. Karena bulan Sya'ban ini merupakan bulan pemanasan, ya. Bulan menuju bulan Ramadan,
maka hendaknya kita membiasakan diri dengan ketaatan. Seperti apa? Memperbagus ya, memperbagus ibadah kita, salat fardu kita, ya, salat sunnah rawatib kita, ya. Kemudian kita berusaha untuk mempuasai hari-hari, ya. Kenapa yang paling dominan itu puasa? Yang paling dianjurkan. Kenapa? Karena berdampingan dengan bulan Ramadan. Jadi bentuk pemanasan, ya. Pemanasannya seperti itu, ya. Bentuk muqaddimahnya, ya, banyak puasa di bulan Sya'ban, ya, sehingga ketika masuk bulan Ramadan sudah enakan, ya, nggak kaget, ya, baik secara fisik ataupun psikis, gitu. Kemudian kita memperbagus ibadah salat, ya, salat fardu kita perbagus, salat sunnah kita perbagus, ya. Kemudian baca Quran kita, ya. Bahkan di sini disebutkan, ya, bahwasanya para salaf itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, mereka itu akan banyak membaca Al-Quran. Lebih banyak baca Quran dibandingkan dengan bulan-bulan selainnya, ya. Yaqulun, para salaf mengatakan, syahru Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya para qurra, para pembaca Al-Quran. Itu mereka para salafun saleh, para sahabat, para tabi'in. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, mereka, ya, menyiapkan waktu yang lebih banyak untuk membaca Al-Quran, ya. Mungkin di bulan-bulan lainnya itu, ya, anggaplah 1 jam begitu, ya. Sementara di bulan Sya'ban ditingkatkan menjadi 3 jam, menjadi 4 jam untuk membaca Al-Quran. Ini mereka para salafun saleh, para sahabat, para tabi'in menjadikan bulan Sya'ban ini menjadi apa? Bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti itu. Wa Sya'ban fursah li'anatil fuqara wal masakin wa tasadduq 'alaihim. Ya. Dan Sya'ban itu merupakan kesempatan kita juga untuk apa? Untuk membantu fakir miskin, untuk bersedekah kepada mereka. Nah, bulan Ramadan itu identik dengan apa? Dengan puasa Ramadan, dengan salat tarawihnya, kan? Dengan bacaan Al-Quran, gitu kan? Dengan sedekah, gitu kan? Ternyata di bulan Sya'ban pun, ya, dianjurkan pula untuk memperbanyak sedekah, memperbagus sedekah. Ini kesempatan berharga, ya. Liyataqawwaw bidzalika ala siyami Ramadan wa qiyami layalihi, ya. Agar menjadi kuat dalam mengerjakan puasa Ramadan, agar menjadi kuat dalam mengerjakan salat tarawih qiyam Ramadan, ya. Agar menjadi senang membaca Al-Quran, agar menjadi senang untuk bersedekah, ya. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, karena sudah dibiasakan di bulan Sya'ban, yang mana ini merupakan bulan apa? Bulan muqaddimah, bulan pemanasan untuk kita semuanya. Selanjutnya sebagai penutup, teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan nisfu Sya'ban, yang mana kita tahu sebagian kaum muslimin itu merayakannya, ya, bahwasanya pendapat yang benar, ya, adalah merayakan malam nisfu Sya'ban atau mengkhususkan nisfu Sya'ban, mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan salat tertentu, ya, atau mengkhususkan hari nisfu Sya'ban siang harinya dengan puasa, atau mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan ziarah atau dengan sedekah, ya, untuk mayit, dan seterusnya berupa pengkhususan, maka yang seperti ini, ya, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita menghindari, ya, karena pengkhususan itu butuh dalil, butuh petunjuk, ya. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, mereka adalah orang yang paling paham terhadap syariat Islam. Tidak disebutkan dalam suatu hadis yang sahih mereka merayakan malam nisfu Sya'ban. Mereka tidak mendirikan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah tertentu khusus, dan mereka tidak mempuasai hari
nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban itu dengan puasa khusus, dan tidak pula sedekah yang khusus, tidak pula ziarah ke kuburan secara khusus, tidak. Nah, tapi bagaimana kalau puasa nisfu Sya'ban ini bagian dari rangkaian 3 hari puasa Ayyamul Bid? Nah, ini nggak ada masalah. Itu bukan pengkhususan, ya, bukan pengkhususan. Tapi memang itu ada dalilnya, puasa 3 hari setiap bulan. Nah, saat itu kan bertepatan dengan nisfu Sya'ban, nggak ada masalah. Nah, atau puasa, ya, puasa Sya'ban, ya, karena Rasulullah banyak puasa, kemudian ya kita puasa dan bertepatan dengan nisfu Sya'ban, bagaimana? Nggak ada masalah, karena sebelumnya sudah puasa Sya'ban. Yang jadi persoalan adalah mengkhususkannya. Nah, di hari-hari yang lain nggak puasa, giliran nisfu Sya'ban puasa. Di hari-hari lainnya nggak salat malam, giliran malamnya puasa. Melakukan salat malam. Di hari-hari yang lain tidak ziarah kubur, tidak sedekah, giliran malam atau hari nisfu Sya'ban baru deh, ya, sedekah, baru ziarah dan seterusnya dari amalan-amalan pengkhususan. Maka ini ya tidak ada tuntunannya dalam Islam. Nah, dan hadis-hadis yang menerangkan tentang salat pada malam nisfu Sya'ban itu berkisar antara lemah atau maudhu. Hadis-hadis berkisar tentang salat malam nisfu Sya'ban itu berkisar antara lemah atau maudhu. Ya, jadi tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari para sahabatnya tentang salat tersebut. Ya. Oleh karena itu, ya, kita hendaknya menghindari, ya, melakukan amalan-amalan khusus di malam nisfu Sya'ban atau di hari nisfu Sya'ban. Sudah cukup bagi kita petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nah. Ada pertanyaan? Ya. Malam. Nah, kapan dimulai pembagian malam? Yaitu ketika sudah masuk waktu maghrib, maka pada hakikatnya itu sudah memasuki waktu malam. Ya. Kalaulah masuk waktu maghrib itu anggaplah jam 6, subuh itu jam 4 misalnya. Ya. Maka berapa jam itu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berapa? 10 ya? 10 kan? Nah, maka sepertiga malam yang pertama berapa? 7 ya, kan 6 ya. 7, 8, 9 ya. 9 atau 9 setengah ya. Berarti setengah 10 itu sepertiga malam pertama. Ya. Itu masuk sepertiga malam pertama ya. Sampai mungkin jam 10 begitulah ya. Nanti ya jam 11, 12, 1 ya. Itu masuk ya sepertiga malam pertengahan. Kemudian 2, 3, 4 itu sepertiga malam terakhir. Seperti itu. Barakallahu fikum. Fadhi? Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Biasanya selesai jam berapa? Seperti ini. Nah, gimana? Iya. Ya, 6. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini ya, ikhwah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat sebagai nasihat untuk diri saya dan juga teman-teman semuanya. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan kita kemudahan dan taufik untuk bisa mengisi bulan Sya'ban ini dengan ketaatan-ketaatan, dengan ibadah-ibadah yang lebih baik lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita semuanya untuk bisa menjalankan perintah-perintah agama dengan lebih baik lagi, untuk bisa menjauhi larangan-larangannya dengan lebih baik lagi. Dan semoga Allah taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas agama dan ketaatan hingga suatu saat nantinya Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.